Baik. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas berkat-Nya sehingga katekis dengan tema perintah Allah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, dapat dilaksanakan. Terima kasih juga untuk kesediaan waktu dari teman-teman sekalian untuk mengikuti katekis saya pada sore hari ini. Di tengah kehidupan saat ini, seringkali tanpa disadari, nama Tuhan digunakan secara kurang pantas, baik dalam percakapan, emosi, maupun kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui katekisi ini diharapkan kita semua semakin menyadari pentingnya menjaga kekudusan nama Tuhan sebagai wujud iman yang hidup dan nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai katekisi pada sore hari ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk berkumpul pada saat ini. Engkau telah memanggil kami untuk mengenal dan mengasihi namamu yang kudus. Bimbinglah kami dalam katekisi ini, agar kami semakin memahami sabdamu dan mampu menghormati namamu dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak-Mu. Dikau kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema katekisi kita pada hari ini, yaitu perintah Allah yang kedua, panggilan untuk menghormati namanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita. Maka dari itu saya meminta kesediaan dari salah satu teman-teman untuk membacakan ceritanya. Janji Fani. Fani adalah seorang siswi yang rajin dan dikenal jujur. Suatu hari, ia lupa mengerjakan tugas sekolah. Ketika guru bertanya, Fani merasa takut dalam arahi. Ia pun berkata, "Saya janji demi Tuhan. Bu, saya sebenarnya sudah mengerjakannya. Tapi bukunya tertinggal di rumah." Guru hanya mengangguk, tetapi Fani merasa tidak tenang. Sepanjang hari, hatinya gelisah karena ia tahu bahwa ia telah berbohong sambil membawa nama Tuhan. Sesampainya di rumah, Fani merenung. Ia teringat bahwa nama Tuhan itu kudus dan tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak benar. Keesokan harinya, dengan berani ia menghadap gurunya dan berkata jujur, "Bu, saya minta maaf. Kemarin saya berbohong dan membawa nama Tuhan Yesus. Saya belum mengerjakan tugas itu." Guru tersenyum dan berkata, "Terima kasih Fani karena sudah jujur. Tuhan lebih senang pada kejujuran daripada janji yang tidak benar." Sejak saat itu, Fani berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menggunakan nama Tuhan secara sembarangan, apalagi untuk menutupi kesalahan. Baik, terima kasih untuk teman Loli yang sudah membacakan ceritanya untuk kita semua. Maka dari itu,
Kasih tahu dia. Tidak lanjut ulang. Dikit dulu. Kurang di. Besar sedikit suara. Di sini saya akan mengajukan 3 buah pertanyaan untuk mendalami cerita yang telah dibacakan oleh teman kita tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa Fanny merasa gelisah setelah berbicara kepada gurunya? Apakah ada teman-teman? Baik dari saya, Silakan. Fanny merasa gelisah karena ia telah berbohong kepada gurunya. Lebih dari itu juga ia menggunakan nama Tuhan untuk menyelesaikan kebohongannya. Hal ini membuat hati nuraninya tidak tenang karena ia sadar telah melakukan sesuatu yang salah dan tidak menghormati kekudusan nama Tuhan. Terima kasih untuk teman Evelyn untuk menjawab pertanyaan pertama, bahwa Fanny merasa gelisah karena telah berbohong kepada gurunya dan membawa nama Tuhan untuk meyakinkan kebohongannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang mendorong Fanny untuk akhirnya berbicara jujur? Silakan. Menurut saya, Fanny merasa terdorong karena dia ingin berkata jujur karena hati nuraninya menegur. Ia menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Terima kasih untuk saudara Sari. Saudara tadi menjawab bahwa ia terdorong untuk berkata jujur karena hati nuraninya menegur dan ia menyadari kesalahannya. Menurut saudara-saudari sekalian, apa yang lebih penting, menghindari hukuman atau berkata jujur? Silahkan. Kebaik menurut saya, yang lebih penting adalah berkata jujur. Mengapa? Karena kejujuran itu menunjukkan sikap benar di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk saudari Harti. Saudari mengatakan bahwa yang lebih penting adalah berkata jujur karena kejujuran menunjukkan sikap benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, melalui cerita Fanny kita belajar bahwa nama Tuhan itu kudus dan tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi untuk berbohong. Tuhan menghendaki kita hidup jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk menghormati nama Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan satu ayat kitab suci. Saya meminta kesediaan dari salah satu saudara kita untuk membacakan. Ke-10 firman. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dan dengan sembarangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, untuk mendalami isi dari bacaan yang telah dibacakan oleh teman kita, menurut teman-teman, apa isi perintah dalam ayat kitab suci ini? Silakan. Isi perintahnya adalah jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat. Baik, terima kasih untuk saudari Roli telah menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kira-kira apa maksud menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Untuk saudari Sion, silakan. Baik, yang artinya menggunakan nama Tuhan tanpa hormat, misalnya untuk bercanda, marah atau berbohong. Terima kasih untuk saudari Fion yang telah menjawab pertanyaan yang kedua, bahwa menggunakan nama Tuhan tanpa hormat itu seperti dalam bercanda, marah atau berbohong. Karena biasanya setiap hari juga kita pasti membawa nama Tuhan dan tidak memuliakan nama Tuhan dengan kudus. Yang ketiga, kira-kira apa yang harus kita lakukan jika terlanjur menyebut nama Tuhan secara sembarangan? Dari saya, jika kita sudah melakukannya, kita perlu menyesal dengan sungguh-sungguh
memohon ampun kepada Tuhan melalui doa, dan berusaha lagi untuk memperbaiki diri kita agar kita tuh tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terima kasih untuk Saudara Evin, bahwa kita harus menyesal, meminta ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Baik, untuk saudara-saudari, apakah ada pengalaman yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini? Siapa yang mau berbagi pengalamannya? Saudara Evin? Baik dari saya. Mungkin kita juga sering memasukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita jatuh, kita pasti selalu menyebut dengan nama Tuhan. Misalnya kadang juga ketika kita memanjat pohonnya orang, kadang kita mengundang Tuhan. Iya, kita kan sering melakukannya. Misalnya kita mengundang Tuhan agar kita sama-sama. Iya. Oke, maka dari itu mungkin untuk kedepannya itu kita harus lebih membiasakan diri kita. Misalnya kalau kita sedang jatuh, sedang marah, kan kita secara spontan saja menyebut nama Tuhan tanpa harus berpikir. Pokoknya dengan spontan saja kita menyebut nama Tuhan tuh dengan sembarang itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Evelyn yang telah berbagi pengalamannya kepada kita. Kita sendiri juga pasti pernah dalam keadaan marah, kita selalu sebut nama Tuhan. Pada saat kaget juga pasti begitu. Dan tidak mengurangi apa yang dikatakan oleh Saudara Evelyn tadi. Pada saat kita mau mencuri, pasti kita tanda salib dulu. Saudari-saudari yang terkasih, Allah mengajarkan kita untuk menghormati namanya dan tidak menggunakannya secara sembarangan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk berkata jujur, menjaga tutur kata, dan menggunakan perkataan yang membawa damai dan kebenaran. Dengan demikian, hidup kita dapat menjadi kesaksian yang baik bagi sesama. Selanjutnya, tawaran aksi konkret atau tindak lanjut yang perlu kita lakukan ke depannya. Apakah ada dari saudara-saudari? Saudara Loli, silakan. Dari saya, membiasakan diri menggunakan kata-kata yang sopan, jujur, dan menghindari menyebarkan gosip atau fitnah. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Loli, bahwa dia mengatakan untuk menggunakan kata-kata yang sopan, jujur, menghindari fitnah dan gosip. Apakah ada dari teman-teman yang lain? Silakan. Tawaran aksi konkret dari saya, menurut saya untuk kedepannya, ketika kita membangun relasi dengan orang lain, kita harus menjaga omongan. Biasanya kita tuh omong dengan orang, kita untuk meyakinkan orang tersebut, kita sering membawa nama Tuhan juga. Untuk kedepannya jangan membiasakan diri untuk membawakan nama Tuhan di saat kita omong dengan orang lain. Terima kasih untuk Saudari Sari, bahwa yang kita petik dari tawarannya yang dia katakan bahwa kita sering menggunakan sumpah palsu, itu membawa nama Tuhan, padahal itu sebenarnya berbohong. Apakah tawaran tersebut bisa dilakukan dan diterima? Bisa. Karena teman-teman semua sudah menjawab terima, dan tentunya harus dilaksanakan, tidak hanya secara kata-kata, tetapi dilakukan dalam tindakan nyata. Baik, saya meminta kesediaan dari 3 saudari kita untuk membuat doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari tidak hanya kami pahami, tetapi juga kami hayati dalam kehidupan sehari-hari. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah harapan kami, dan kobarkanlah kasih dalam hati kami.
Bimbingilah kami agar mampu menjadi saksi kebenaran-Mu, hidup dalam kejujuran, serta membawa damai bagi sesama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas permintaanmu dan bimbinganmu selama katekesi kami pada sore hari ini. Sudi kiranya Tuhan, dengan tema katekesi kami pada hari ini, kami semakin sadar bahwa namamu itu kudus dan tidak boleh disebut secara sembarangan. Kami mohon Tuhan ajarilah kami agar kami selalu setia dengan panggilan hidupmu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu kami hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kami untuk mengikuti kegiatan katekesi kami pada hari ini. Kami juga memohon kepadamu, semoga dengan katekesi kami pada hari ini, kami dapat menghayati dan mendalami firman-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. lagu penuh Habis lagi penutup, kamu baru doa. tenang deh. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas katekese yang telah kami ikuti pada sore hari ini. Bantulah kami agar mampu menghormati namamu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Bimbinglah kami agar selalu hidup jujur dan setia menjadi saksi kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya.